Hai semuanya, terima kasih sudah mampir di channel ini bersama aku, Marcia Devana. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah teman-teman, akhir-akhir ini dunia dikejutkan oleh sebuah kasus pembunuhan keji yang terjadi pada supermodel asal Hong Kong yang bernama Abby Choi. Nah, Abby Choi ini dikenal sebagai model yang lumayan berprestasi. Nah, prestasi dari Abby Choi ini antara lain menjadi supermodel untuk beberapa majalah seperti majalah Elle, Vogue, Harper's Bazaar, dan akhir-akhir ini menjadi salah satu cover majalah Le Officiel Monaco. Selain itu, ia juga menjadi peserta reguler di Paris Fashion Week. Nah, Abby Choi ini juga sangat terkenal di kalangan artis papan atas. Bahkan pernah dikabarkan ia tuh sudah pernah tampil dengan rapper dan produser terkenal yang bernama Pharrell Williams. Nah, kejadian ini bermula di tanggal 21 Februari 2023, di mana pada hari itu, Abby Choi ini berencana untuk menjemput anaknya pulang dari sekolah. Namun, sejak siang hari, Abby Choi ini tidak bisa dihubungi. Maka, karena cemas, orang tuanya ini langsung melaporkan hilangnya Abby Choi ke kepolisian. Nah, polisi melakukan penelusuran dan melihat kalau di beberapa CCTV di daerah Kaduri Hill, Abby ini terlihat dijemput oleh mantan abang iparnya gunakan sebuah mobil 7-seater. Nah, supir Abby yang bernama Anthony Kwong, yang juga merupakan mantan saudara iparnya, merupakan saudara kandung dari mantan suami Abby yang pertama. Mantannya ini tuh bernama Alex Kwong. Nah, pada saat mobil itu berhenti untuk menjemput Abby, mantan suami Abby Choi ini tiba-tiba masuk ke dalam mobil. Nah, diduga argumen pun terjadi dan Alex Kwong melakukan kekerasan terhadap Abby hingga Abby tidak menyadarkan diri dan mengalami luka. Nah, dicurigai kalau sebenarnya Abby ini sudah meninggal atau sudah tidak sadarkan diri sejak dia di mobil, karena di mobil itu terdapat bekas bercak darah. Nah, setelah kejadian itu, Abby langsung dibawa ke rumah di Lung Mei Village yang terletak di Tai Po. Nah, diketahui kalau sebenarnya rumah itu adalah rumah yang disewa oleh pihak mertuanya. Di rumah ini jugalah Abby dimutilasi menjadi beberapa bagian dan kemudian ada beberapa bagian tubuhnya itu yang disimpan di dalam kulkas, seperti bagian kakinya. Nah, 2 hari setelah pencarian, yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Februari, polisi akhirnya menemukan bagian tubuh lain, yaitu kepala Abby Choi yang dijadikan sup dan ditemukan di sebuah cooking pot atau panci yang biasanya dipakai untuk memasak sup, dan tulang belulang lainnya di tempat kejadian. Nah, pihak keluarga dari mantan suami Abby Choi yang terdiri dari Alex Kwong, Anthony Kwong, ayah mertuanya yang bernama Kwong Kao, didakwa menjadi pelaku pembunuhan, sedangkan ibu mertuanya yang bernama Jenny Lee Sui Hung didakwa karena memutarbalikkan fakta untuk mengacaukan jalurnya investigasi. Nah, tersangka utama dari pembunuhan ini adalah Alex Kwong yang merupakan mantan suami dari Abby Choi. Nah, Alex ini akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian setelah berusaha melarikan diri di dalam sebuah kereta. Selain Alex, 3 anggota keluarga lainnya juga ditahan dan investigasi. Nah, selain itu, polisi juga menahan salah satu terdakwa lainnya yang diduga adalah simpanan dari ayah mertua Abby Choi. Nah, sebenarnya sangat sedikit orang yang tahu mengenai latar belakang atau kehidupan dari keluarga pihak mertua dari Abby Choi ini. Jadi, latar belakang keluarganya ini tuh sangat kelam dan gelap. Dan ini tuh terbukti dari beberapa track record masing-masing keluarganya. Nah, misalnya Alex Kwong ini pernah terlibat dalam penipuan investasi emas di Februari 2015 yang menipu sebanyak 4 orang dari emas senilai 5 juta dolar Hong Kong. Untuk membeli emas dari Kwong, para korban ini sebelumnya menarik uang dari semua tabungannya, bahkan ada yang sampai meminjam uang hanya untuk membeli emas dari Alex Kwong. Nah, Alex Kwong kemudian melarikan diri setelah mendapatkan emas tersebut. Sayangnya, hal ini tidak pernah dipublikasikan ke media. Kedua, meskipun kakak laki-laki dari Alex Kwong ini tidak memiliki catatan kriminal, Kak Alex Kwong yang bernama Anthony Kwong ini ternyata terlilit utang yang sangat besar pada tahun 2019, dan ia pun dituntut oleh bank. Selain itu, mantan ibu mertua dari Abby Choi yang telah pensiun itu menyatakan bahwa ia sudah pilot pada tahun 2016.
Nah, cerita yang lebih menarik ini sebenarnya ada di ayah mertua dari Abby Choi. Nah, jadi mantan ayah mertua dari Abby Choi ini sebenarnya sempat bekerja sebagai anggota kepolisian. Dan menariknya, ia tuh sempat menerima penghargaan layanan jangka panjang dari kepolisian Hong Kong. Di tahun 2001, ia dipromosikan menjadi kepala polisi, dan pada tahun 2005, ia diangkat menjadi kepala departemen investigasi di distrik polisi Wong Tai Sin. Nah, penyidik ini sangat yakin dengan latar belakang dari mantan ayah mertua Abby Choi ini, ia sangat mengetahui trik ataupun metode yang dilakukan oleh polisi selama melakukan penyelidikan. Sehingga investigator pun sangat percaya kalau mantan ayah mertua Abby Choi ini merupakan dalang dibalik semua kejahatan ini. Nah, belum lagi kalau sebagai mantan polisi, ayah mertua dari Abby Choi ini tuh sangat tahu kalau sistem hukum di Hong Kong itu tidak memperbolehkan hukuman mati. Jadi hukuman maksimal yang dikenakan ke mereka pun hanya sebatas hukuman seumur hidup. Nah, kita balik lagi ke rumah tempat kejadian yang sebelumnya itu disewa oleh mantan ayah mertua dari Abby Choi. Nah, ada saksi mata yang mengatakan kalau sebenarnya rumah itu adalah milik orang lain yang udah nggak dipakai lagi. Kemudian pemilik dari rumah tersebut tuh menyewakan rumah tersebut ke beberapa penyewa. Nah, katanya beberapa minggu sebelum kejadian, sebenarnya ia tuh ngelihat ada seorang pria di umur 60-an tahun, di mana umurnya ini lumayan cocok dengan umur mantan ayah mertua Abby Choi. Dan pria berumur 60 tahunan ini sering datang ke rumah itu dengan menggunakan mobil 7-seater. Nah, perawakan dari pria ini tuh terlihat sangat tidak friendly. Dan sebelum dia masuk ke rumah, dia tuh terlihat cukup was-was karena selalu memperhatikan lingkungan di sekitar rumah tersebut. Mungkin karena dia takut ketahuan kalau dia tuh datang ke rumah itu. Pria berumur 60 tahunan ini setiap kali datang ke rumah selalu ditemani oleh seorang wanita yang berumur 60 tahunan. Nah, si wanita ini tuh memiliki rambut keriting dan dicurigai adalah dua pelaku pembunuhan Abby Choi. Terakhir kali tetangga melihat mereka berdua itu adalah di tanggal 23 Februari, yaitu tepat 1 hari sebelum polisi melakukan penahanan. Nah, alasan utama dari kasus pembunuhan ini sangat diyakini kalau sebenarnya terjadi cekcok antara Abby Choi dengan pihak mertua Abby Choi. Nah, jadi ceritanya Abby Choi ini dia tuh punya satu unit apartemen di kawasan Kaduri Hill. Nah, Kaduri Hill ini merupakan apartemen mewah yang juga dihuni oleh beberapa artis terkenal seperti Andy Lau. Nah, pasti harganya pun sangat tinggi. Nah, Abby Choi ini berniat untuk menjual apartemen tersebut dengan tujuan investasi. Nah, sebelumnya Abby Choi ini membeli apartemen ini dengan menggunakan nama ayah mertuanya. Karena pihak mertua dari Abby Choi ini tuh khawatir kalau setelah apartemen yang dijual, mereka tuh nggak akan punya tempat tinggal lagi. Padahal menurut penyelidikan, Abby Choi ini menjanjikan akan memberikan mereka sebuah unit apartemen atau rumah untuk mereka huni lagi setelah Abby Choi menjual apartemen tersebut. Nah, Abby Choi ini juga dikenal sebagai sosok yang sangat baik, murah hati, dan suka penolong. Dan hal ini dibuktikan dengan ia yang masih mau mempekerjakan mantan kakak iparnya padahal ia sudah bercerai dari mantan suaminya. Karena ia tahu kalau suaminya itu tidak bekerja. Kedua mantan mertuanya ini juga tidak bekerja dan ia pun mempekerjakan mantan kakak iparnya supaya ia memiliki penghasilan dan bisa menghidupi keluarga. Nah, sekian kisah dari Abby Choi. Nah, sampai hari ini sebenarnya kasus dari Abby Choi ini sebenarnya masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Nah, kita doakan aja semoga kasus ini cepat selesai sehingga Abby Choi dan keluarga yang ditinggalkan bisa mendapatkan keadilan yang sepantasnya. Nah, nanti di video selanjutnya kalau misalnya ada update terkait Abby Choi akan aku update di sini ya guys. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kamu. Tulis juga di komen di bawah kalau kamu ada topik yang ingin aku bahas. Terima kasih. Bye.